Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mengulas Misteri. Kali ini Mengulas Misteri sudah ditemani oleh narasumber kita dari daerah Polewali Mandar, di daerah Polmas. Dan Kang Masnya ini mempunyai kisah nyata yang akan dikisahkan oleh Kang Masnya tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Kita langsung bertanya langsung kepada Kang Masnya tersebut. Oke, assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan sampean dari mana Kang Mas? Perkenalkan, nama saya Susilo dari Polmas, Sulawesi Barat. Oke. Awal cerita ini ada sekitar teman, sekitar 4 orang dulu santai, dan tiba-tiba ini teman, ada salah satu teman, daripada kita duduk nganggur, kita diajak wiritan di sebuah kuburan. Di sana ada bilang kuburan raja, atau dari kerajaan apa, kerajaan Mandar kah atau apa, kurang tahu. Nah, di situ kita mulai pergi bersama teman-teman. Dan tiba di sana para teman-teman, kita mulai duduk, mulai wiritan. Nah, itu sebelumnya sampean wiritan di tempat tersebut. Nah, itu sampean itu ada nggak istilahnya itu misinya mendatangi tempat tersebut? Misi ya bisa dibilang apa ya? Mungkin untuk mengungkap misteri di situ. Untuk mengungkap misteri di situ. Nah, di situ para teman-teman, saya, si A, si B itu mulai wiritan. Dan tiba di situ terasa angin, suara angin lah, suara angin kecil gitu. Itu pertama saman wiritan itu dengan kalimat-kalimat zikir. Ya. Pertamanya tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa. Itu selang berapa menit itu? Setelah 10 menitan lah. 10 menitan. Nah, baru itu tiba suara angin. Suara angin. Nah, pertama kecil. Dan sampai hampir selesai wiritan, dari situ kan suara hujan deras. Hujan deras. Pokoknya deras. Nah, setelah itu selesai wiritan, teman si A ngode selesai di situ. Setelah itu jalan satu langkah, itu yang dianehkan. Iya. Jalan satu langkah penuh air. Ternyata hujan betul. Di makam tersebut itu ya, tadi. Di makam tersebut. Dan dianehkan di antara kita berempat ini, kenapa biar satu tetes air tidak ada yang menyentuh? Padahal itu betul-betul hujan. Hujan betul. Hujan ya. Hujan. Masya Allah. Sangat lebat. Sampai di perkampungan pun air masih tergenang. Tergenang ya. Iya. Tapi tidak ada setetes pun yang menyentuh kulitnya. Setetes pun itu. Itu perkiraan di makam mana itu perkiraan? Kalau itu makam khususnya di Desa Kebun Sari. Kebun Sari. Iya. Atau memang sering di situ untuk pemujaan atau untuk mencari togel atau bagaimana? Ya, kalau pemujaan tidak ada, cuma untuk mungkin kan di situ ceritanya ini banyak barang-barang antik kayak keris, kayak mustika apa. Itu pertama. Kedua ya mungkin untuk mencari togel apa nomor di situ. Memang ada ya. Masyarakat yang menyalahgunakan ya, atau oknum-oknum yang menyalahgunakan tempat tersebut ya. Iya, betul. Itu. Ya, jadi dianehkan kenapa di antara kita berempat kok sama sekali tidak menyentuh air. Padahal itu betul-betul hujan. Terus ketika wiritan itu Anda zikir di makam situ, ada nggak sesosok makhluk gaib yang menampakkan diri atau wujudnya kepada temannya? Sama tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada yang lihat sih. Tidak ada yang lihat. Tidak ada. Tapi kalau secara merinding itu. Tapi sebelumnya ini punya cerita kawan saya sebelum dia meninggal. Iya. Sama dulu juga, tapi
bedanya dia wiritan itu sendiri. Iya. Kan karena diutus sama, jadi bilang guru lah. Iya. Itu wiritan sendiri. Nah di situ nampak katanya dia seorang raja berpakaian raja serta pengikutnya di makam itu. Terus guru saya bertanya, dia tersenyum atau cemberut? Iya. Nah si kawan saya bilang cemberut, tersenyum. Nah, kalau boleh tahu, di situ makamnya para raja atau makamnya orang-orang biasa atau orang dulu? Kalau dibilang sejarahnya katanya makam seorang raja. Makam seorang raja. Ya? Nggak tahu raja dari kerajaan Mandalika atau Bugis, kurang paham. Kurang paham. Pada intinya raja lah. Nah, raja. Kan di situ cuma makam 3 makam. Ada 3 makam cuma 3 makam. Dan itu makamnya itu sering nggak 1 bulan 1 kali ada orang ziarah dari mana? Nggak ada ya? Nggak ada. Hanya orang-orang sekelompok saja yang tahu masalah makam situ. Iya. Terus ada nggak yang datang ke makam situ langsung dapat benda pusaka, langsung ada yang datang ke situ, ada yang minta togel dikasih, begitu ada nggak? Ada, banyak. Banyak ya? Banyak, mustika, mau togel itu banyak. Oh, di situ ya? Iya. Itu bisa dijelaskan mustika kayak apa itu Kang? Yang didapat oleh orang-orang itu di situ? Kalau saya kurang paham itu mustika-mustika yang semacam mana. Yang jelas saya dengar situ yang paling kuat katanya cambuk. Oh, di situ ada cambuk di situ. Itu beberapa orang belum bisa untuk menariknya. Cambuk itu ya? Iya. Ya. Sampai sekarang belum ada yang yang bisa mengambil ya? Belum ada ya? Belum ada. Jadi pada intinya Saman tadi itu datang ke situ sama teman-teman itu pengen memunculkan benda pusaka tersebut lah intinya. Ya iseng-iseng lah. Ya iseng-iseng lah bisa dibilang. Iseng-iseng begitulah. Daripada cangkruan di gardu, omong kosong kita dikiran di makam. Di makam gitu. Betul. Tapi itu kira-kira makamnya itu jauh nggak dari pemukiman warga setempat? Agak jauh ya, mungkin dari pemukiman sekitar 1 kiloan lah. 1 kiloan. Iya. Itu. Iya Kang. Di Polmas itu kan terkenal yang namanya tempat-tempat pesugihan, tempat-tempat istilahnya nyupang. Saman tahu nggak salah satu di sana itu tempatnya gitu? Kalau untuk pesugihan kurang tahu, tapi kalau tempat mistis banyak ya. Di sana itu banyak. Orang Polmas itu sejatinya itu asal usulnya dari mana kalau sampai tahu ceritanya? Maksudnya dari asal usul dari Jawa kah? Jawanya dari mana atau persilangan antara suku Jawa atau suku Bugis atau suku Mandar dan lain-lain bagaimana? Dari pulau khususnya untuk Wono, iya. Kecamatan Wono kebanyakan dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Itu ya. Kalau untuk mayoritas di sana untuk agama itu apa saja di sana? Mayoritas Islam. Islam semua ya. Semua. Tapi ada juga yang non Islam ada juga. Ada. Iya. Nah itu. Terus ada lagi kisah yang mau disampaikan kepada teman-teman untuk sahabat misteri. Yang saya alami cuma itu saja yang termasuk saya aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata ya. Yang pernah saya alami itu. Nah itu. Jadi kita itu tidak hidup sendirian di muka bumi ini, sahabat mengulas misteri. Kita itu diciptakan makhluk Tuhan ya. Kok makhluk Tuhan? Kita itu diciptakan oleh Allah, tidak sendirian ya. Ada juga makhluk Tuhan yang berupa jin. Nah itu para sahabat. Nah itu mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang melihat video ini, pesannya bagaimana untuk di tempat-tempat misteri atau tempat-tempat angker harus bagaimana? Pesan saya cuma salinglah menghargai dan menghormati, walaupun kan semua kita umat dari Nabi Muhammad. Iya. Itu ya pesan-pesannya Saman ya. Iya. Kita saling menghormati ya, walaupun yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Ya mudah-mudahan pada malam hari ini sahabat mengulas misteri, mudah-mudahan kita membawa
pencerahan ya pada malam hari ini. Jadi mintalah kepada Allah segala sesuatu. Anda tidak sendirian, Anda bersama Allah. Jadi kalau Anda kepepet, Anda kehabisan akal, pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jangan takut setan engklek atau setan belek, jangan takut, keprek saja dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hebat, salam luar biasa, salam satu jiwa, salam satu misteri untuk mengulas misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang ya.